Di jantung Kalimantan, tersembunyi keheningan yang hanya dipecahkan oleh gemericik sungai dan angin. Hutan lebat yang dipagari sungai-sungai besar yang menjadi urat nadi kehidupan. Adalah Sungai Kapuas yang membawa kami menuju hulu, mendekati peradaban masa lalu yang hampir terlupakan. Perjalanan ini mengantarkan kami ke menara-menara Kars dan Gua Purba yang menjadi saksi bisu peradaban manusia prasejarah. Di balik keindahan alamnya yang liar, tersimpan asal-usul manusia dan bagaimana mereka bertahan melawan zaman. Ini adalah ekspedisi ke masa lalu, melacak jejak zaman praaksara di hulu Kapuas, kisah tentang manusia, alam, dan jejak yang tak lekang oleh waktu. Ini adalah sebuah perjalanan yang bukan hanya untuk melihat, tetapi untuk memahami, menjaga, dan merayakan kehidupan dalam segala bentuknya. Perjalanan di Sungai Kapuas diwarnai jeram yang ganas, menguji nyali dan kemampuan navigasi tim. Semuanya harus dilalui dengan penuh kehati-hatian. Semakin dekat dengan desa Tanjung Lokan, sungai semakin dangkal dan arus semakin kuat. Tikungan na nih. Terlalu pekam. Hah? Siapa bayar lagi jauh kutu bayar akan itu? Apa? Lungkang sini kau kenyan. Salah satu perahu yang membawa tim ahli mengalami kandas karena dasar sungai yang licin membuat perahu mudah melintang. Tim bahkan harus turun dan bersama-sama menarik perahu agar tetap lurus. Setelah 10 jam perjalanan, akhirnya tim tiba di desa Tanjung Lokan. Desa kecil yang menjadi gerbang masuk ke dunia liar, Betung Kerihun. Keesokan harinya, tim mengikuti upacara adat pelepasan yang dipimpin oleh tetua adat. Seekor ayam jantan dikorbankan
dan darahnya dicampur beras kuning untuk ditaburkan. Sebuah ritual sakral untuk meminta keselamatan dan kelancaran dalam perjalanan. Khususnya di Tanjung Lokang ini, Desa Tanjung Lokang, Kitindatana, sebagai kepala adat kompleks suku Punan Nowongan. Sebenarnya kalau Daya itu sebenarnya banyak samanya ya, tetapi ada memang sedikit-sedikit perbedaan ya, terutama di adat, tradisi dan budayanya ada beda, dan nama sukunya juga ya. Suku Punan ini kan keseluruhan. Nah jadi di sini kan ada suku Punan Howongan. Ada Punan Bukat, ada Punan Koreo, ada Punan Aweng, ada Punan bermacam-macam, tapi sebutannya Punan cuman berbeda-beda itu. Nama upacaranya tadi ya, ini untuk permisi kepada leluhur. Karena kita ini kan punya kegiatan yang bersentuhan langsung dengan alam yang tempat tinggal leluhur dan tempat-tempat sejarah, tempat-tempat keramat mereka. Nah jadi sepantasnya kita itu permisi dengan mereka. Tim kembali menyusuri sungai. Kali ini menuju pondok wisata di Lu Fang Porong. Sungai Bulit dengan jeramnya yang liar menyambut tim ekspedisi dengan tantangan berikutnya. Akhirnya tim tiba di Pondok Wisata Data Opet, sebuah pondok sederhana yang berada di tepi Sungai Bulit. Di sini, tim akan beristirahat dan mempersiapkan diri untuk eksplorasi selanjutnya. Di area yang akan kita kunjungi, kita eksplor kali ini adalah merupakan khas dengan gua-gua purbanya. Di situ ada gambar-gambar di dinding-dinding gua, di mana kita tahu bahwa sebelum manusia itu mengenal huruf, cara mereka mendokumentasikan sesuatu itu melalui gambar. Nah, di dinding-dinding gua khas di Tanjung Lokang itu ada gambar-gambar itu. Ini mengindikasikan bahwa gua-gua itu dulu adalah rumah mereka, tempat tinggal mereka. Nah, inilah yang akan kita ungkap. Kita bawa peneliti-peneliti yang spesialis dalam hal itu. Kita ingin mengungkap manusia zaman dulu itu mau cerita apa sih? Di tengah hamparan hijau hutan Kalimantan yang lebat dan misterius, berdiri megah deretan menara batuan karst yang menjulang tinggi bak penjaga alam purba. Formasi alam unik yang tersebar di jantung pulau ini menciptakan lanskap dramatis yang memukau mata dan menyimpan kisah geologi yang telah terbentuk selama jutaan tahun. Batuan kapur ini unik sendiri karena ketika batuan kapurnya ini berumur sudah sangat tua, jadi dulunya kemungkinan di sini laut, jadi batuan kapur itu muncul dari bawah permukaan laut yang sekarang itu membentuk menara-menara batuan kapur di daerah sini di Tanjung Lokang. Karena batuannya sendiri, tempat tumbuhnya sendiri ini berkaitan langsung dengan keanekaragaman terutama tumbuhannya. Jadi itu cukup menarik. Ada beberapa literatur menyebutkan ya pusat yang ada di Betung Kerihuin ini yang di Tanjung Lokang itu dulu keluar atau muncul terlebih dahulu saat Kalimantan itu belum terbentuk.
Nah, tentu dari proses biologi itu juga akan membawa implikasi pada kehidupan yang atau biota yang ada di sana. Ketika biota itu ikut terangkat, tentu akan menarik untuk dilihat apa saja sih yang hidup di dalamnya dan bagaimana dengan perbandingannya dengan kawasan kars lain yang ada di Kalimantan. Nah, tumbuhan yang tumbuh di batuan kapur ini sangat spesifik sekali. Jadi hampir tidak ditemukan di batuan lain atau di tanah atau dimanapun. Jadi itu hanya sangat spesifik yang tumbuh di batu-batu kapur. Tinggalan-tinggalan gua di sini itu tidak sebatas pada masa lalu gitu. Kalau kita perhatikan dari hari pertama kita eksplorasi, itu dia memang punya pola sebagai hunian yang berlangsung mungkin dari ribuan tahun sampai di masa-masa kini. Faktor lingkungan itulah membuat segala macam bentuk kehidupan yang ada di dalamnya itu juga menjadi lebih menarik. Salah satunya karena tidak ada sinar matahari, kondisi gelap total semua. Jadi biota yang hidup di dalam gua itu pasti punya kemampuan atau memiliki karakter morfologi atau karakter tubuh yang spesifik untuk hidup di dalam gua. Pemanfaatan gua ini ada beberapa fungsi ya, ada beberapa fungsi. Itu menandakan bahwa orang masa lalu itu udah mengenal tata ruang gua. Ceruk-ceruk yang ada di bawah, yang artinya dia sejajar dengan permukaan tanah, itu mungkin hanya satu yang saya temukan hunian manusianya. Selainnya mereka tidak memanfaatkan ceruk-ceruk yang di bawah. Nah, kita naik sedikit gitu kan, mungkin kurang lebih sampai 5 meter atau 10 meter lah paling tinggi ke tebing. Itu baru kita menemukan tuh jejak-jejak hunian masa lalu. Manusia-manusia sebelum kita, manusia-manusia ribuan tahun yang lalu yang sudah menghuni gua-gua tetap punya hubungan secara langsung terhadap keanekaragaman tumbuhan yang di batuan-batuan kapur. Dari segi itu pemanfaatan, bisa jadi itu karena dulu hidup manusia-manusia zaman dulu ribuan tahun yang lalu yang hidup di gua-gua batuan kapur Tanjung Lokang ini hidup meramu. Dan misalnya ada satu begonia yang di dinding kapur itu juga sampai sekarang itu dimanfaatkan masyarakat untuk masak ikan. Jadi untuk menambah rasa asam di masakan, jadi pakai batang-batang dan daun-daun muda begonia. Dan ini juga secara langsung juga berkaitan tumbuhan yang tumbuh di batuan kapur terhadap zaman praaksara yang manusia-manusia sebelum kita ribuan tahun yang lalu hidup untuk memanfaatkan tumbuhan-tumbuhan itu. Teknologi yang kita temukan dari hasil penggalian dan hasil survei selama kita di sini, itu mereka masih menggunakan teknologinya juga tidak terlalu rumit. Mereka hanya memangkas beberapa bagian alat batu terus mereka jadikan alat, dan itu terus sampai di masa sekarang itu masih berlanjut gitu. Artinya ada beberapa lapisan budaya yang terus menempati di dalam gua ini. Secara langsung masyarakat memang menggunakan beberapa jenis tumbuhan yang ada di kawasan hutan maupun di sekitar pemukiman mereka di Tanjung Lokang ataupun di Data Opet, karena Data Opet ini sebenarnya merupakan sistem tradisional yang digunakan oleh masyarakat untuk melakukan perladangan berpindah untuk menanam padi. Kemungkinan besar kenapa mereka memilih tempat ini selain karena datar, adanya kars dan aliran air dari kars itu memberikan efek peningkatan nilai pH tanah. Jadi keasamannya tanah yang selama ini di sekitar kita ini kemungkinan sangat asam, itu begitu di dekat kars itu biasanya akan naik, dan itu membuat proses penyerapan hara oleh tanaman, khususnya tanaman budidaya oleh masyarakat itu
lebih cepat, lebih bagus. Sebetulnya ada apa ya, cicak yang di goa itu kita belum kenal juga gitu kan, cicak goa sama pokok pres itu saya coba literasi juga belum dapat gitu ya, sampai sekarang masih SP gitu. Artinya kita ketemu satu cicak yang di goa, mudah-mudahan baru juga gitu kan, tapi ada pokok pres, tapi kemungkinan saya yang belum sampai di level itu untuk baca artikel gitu. Dan mudah-mudahan spesies baru juga. Saya sampaikan informasi komposisi jenisnya total 21 jenis sudah kita dapatkan, dan ada 2 indikasi catatan baru. Yang pertama jenis Cinenen Arctotomus sitorus, itu hanya ditemukan di Pulau Jawa. Artinya ketika ini memang terkonfirmasi bahwa itu jenisnya, berarti ini menjadi catatan baru khususnya di Betung Kerihun. Satu jenis lagi untuk jenis Motacilla cinerea. Ini jenis burung migran, artinya burung pendatang. Dia berkembang biaknya bukan di sini, tapi daerah Eropa, khususnya di Alaska. Artinya kalau memang sama dengan jenis yang semula, kalau memang ini terkonfirmasi memang jenisnya, ini merupakan catatan baru untuk khusus ke Betung Kerihun. Amorphophallus cewiti'i yang kita temukan itu selama ini hanya ada di Sabah Sarawak. Ini Amorphophallus ini menjadi penting, kenapa? Karena dia merupakan salah satu jenis bunga yang primitif, yang memiliki sebenarnya site spesifik. Jadi dia hanya bisa ditemukan di tempat-tempat tertentu. Sebagai contoh, ketika dia ditemukan di Malaysia di suatu habitat, itu kemungkinan besar dia agak susah untuk ditemukan di tempat yang lain. Tapi dengan eksplorasi yang kita lakukan saat ini di Tanjung Lokang, ternyata ada. Nah, informasi ini yang kemudian sebenarnya bisa digunakan nantinya untuk update biogeografi maupun update misalnya status konservasi seperti itu. Jadi ada beberapa yang ingin saya bandingkan, diantaranya karena saya punya banyak datanya terkait rasbora, terkait ikan saluang. Ingin coba merekonstruksi kembali saluang yang ada di sini itu secara evolusi termasuk garis keturunan yang tua kah, atau yang seperti apa? Karena kalau garis keturunan yang tua, mungkin mereka adalah di antara yang survive dari saluang terdahulu gitu kan. Atau misalkan kalau ternyata dia relatifly muda secara evolusi, barangkali mereka terisolasi di sini, nggak bisa pergi kemana-mana, terus mereka berevolusi sendiri di area sini. In general, representasi dari spesimen yang didapat di sini ingin coba saya cek secara filogenetik untuk melihat garis keturunan itu sebenarnya kayak gimana. Proses dari lapangan sepertinya tidak menemui kendala yang berarti, karena targetnya memang mencari temuan baru. Nah, dari setiap hari kita briefing itu pasti ada temuan-temuan baru, baik itu floranya, baik itu fauna di dalam goa, kemudian
peninggalan purbakala, pasti ada sesuatu yang baru buat ekspedisi ini atau penjelajahan ini. Jadi ya sesuai lah dengan harapan. Kita nggak ekspektasi bahwa kegiatannya akan sekeren dan sehebat inilah. Memang awalnya ditugaskan untuk membantu botanis ya, mengambil tanaman-tanaman yang menempel di dinding tebing. Ternyata banyaklah di sini kita bertemu spesimen-spesimen manusia yang unik. Jadi semakin seru setiap harinya, ada aja cerita-cerita baru di luar ekspektasi kita lah, yang biasanya hanya bertemu batu, manjat. Jadi sangat menarik lah cerita di sini gitu, selama perjalanan langsung. Dari apa yang direkomendasikan sama teman-teman, tugas kita pun juga perannya di sini cukup krusial untuk membantu teman-teman botanis mengambil beberapa sampel yang memungkinkan buat tumbuh di dataran tinggi, dan tentunya itu pun juga sangat beresiko dan butuh orang yang berpengalaman. Nah, pada akhirnya ya kita mencoba cari solusi untuk mencari orang dari tim kami yang memang kapabel juga untuk bisa mengikuti dan mendampingi teman-teman dari peneliti juga di sini. Tertutup nih. Jadi kita di saat saya naik ke beberapa lokasi, saya menemukan satu jenis yang belum pernah saya lihat, yaitu Paraboya sarawakensis, kalimantanensis. Ekspektasi saya itu tidak salah ketika saya melakukan eksplorasi di beberapa tebing, dan saya menemukan beberapa sesuatu yang baru. Terlebih lagi seperti Paraboya yang ya bisa dibilang itu adalah jenis yang paling besar untuk saat ini. Di tengah kesulitan dan tantangan, tim botanis kembali dianugerahi penemuan yang luar biasa. 2 jenis tanaman Paraboya ditemukan di Ceruk Gua Borosong. Salah satunya diduga spesies baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya.